Kalau kamu diminta ngurus KTP, akte lahir, surat-surat kependudukan gitu, kira-kira kalau putranya Pak Rektor mau urus KTP, ketemu kamu, Alif gitu, kira-kira kamu minta amplop berapa? Jangan banyak-banyak, Pak. Berapa? Nggak boleh. Oh, nggak boleh, Pak. Lo itu korupsi, bro. Korupsi, bro. Yang terhormat Bapak H. Ganjar Pranowo SH MIP, disilakan. Saya di sini ya Pak Rektor. Tadi itu mahasiswanya nggak ada yang mengikuti perintahnya Rektor. Rektor itu tadi bilangnya kalau disebut UPS, Pak Rektor itu perintahnya jaya-jaya 3 kali. Dengar nggak? Dengar nggak? Sampean bilang jaya-jaya-jaya, salah. Harusnya jaya 3 kali gitu ya Pak Rektor ya. Mari, luar biasa. Perkenalkan, nama saya Anissa, Pak. Jangan sampai jalan, jangan sampai jalan. Iya, Bapak, ini iya. dulu. Loh, saya belum ditanya kok sudah kenalan dulu. Anissa fakultas apa? Dari PPG, Apa itu? profesi, pendidikan profesi guru, Pak. Oh, berarti Dulu alumni UNES. Dulu S1 di sana? Betul, S1-nya di UNES. Oh, S1. Hah? Oh, S1-nya di UNES, ambil profesi di sini. Betul, di oke. UPS, Pak. Sudah ngajar? Sejauh ini belum, Pak. Dulu malah di Sadewa ketemu Bapak juga, Pasar Daerah Jawa Tengah. Di mana? Sadewa, Pak. Program UMKM-nya Bapak. Oh, Sadewa Market. Betul. Oh, lumayan ada yang tahu. Program itu nggak laku soalnya. Sadewa Market itu marketplace yang kita buat dari pemerintah, tapi saya sadar waktu itu hanya untuk nge-treat saja. Karena saya yakin pasti pemerintah nggak serius ngurusnya itu. Dan betul. Kan kita tahu karakter PNS ya, nggak bisa terus-terusan. Mestinya dipotong, dilepas, diberikan ke yang lain. Mbak Anissa. Iya, Pak. Apa bedanya? Bedanya, Pemuda Pak. zaman dulu sama Kalau mahasiswa sama dulu, sekarang. iya, mahasiswa dulu masih kertas banget ya, Pak, ya. Kertas banget. Iya. Kalau mahasiswa sekarang apa-apa laptop, apa-apa HP. Oke. Iya. Gitu. Iya, Pak. Kalau ngajar aja, kalau di PPG itu semua pakai LMS soalnya, Pak. Udah nggak ada lagi pakai tulisan gitu. Ada direkturnya soalnya, Pak. Iya. Ini sambil nyebut-nyebut biar nilainya mudah, biar gampang gitu ya. Ini lobby-lobby juga. Salah. Oke, Pak. Siap. Salah. Ayo, apalagi jawabannya? Apalagi ya. Kalau mahasiswa dulu sukanya demo ya, Pak. Kalau mahasiswa sekarang bikin konten biar jadi kritikan gitu, Alah, Pak. kemarin pagar pintu halaman gubernur roboh sama mahasiswa kok gimana? 2 kali udah salah. Tak kasih jawabannya ya. Apa beda mahasiswa dulu dengan mahasiswa sekarang? Mahasiswa dulu itu sekarang udah tua-tua. Jadi nggak mahasiswa lagi. Nah, tapi serius. Jadi ada perubahan-perubahan antara mahasiswa dulu dengan mahasiswa sekarang gitu ya. Tantangan digitalisasi ada, tantangan lingkungan eksternal ada, itu. Kalau tantangan menjadi guru apa? Besok itu mau jadi guru apa berarti? Ekonomi, Pak, insya Allah. Syukur-syukur jadi dosen ya, Pak, naik tingkat. Oh, bisa jadi dosen juga? Ya bisa kalau S2 ya, Pak. Oh, mesti S2. Kalau jadi guru apa nanti? Guru ekonomi, Pak. Di levelnya SD, TK, SMK, Bapak. PAUD, SMK atau SMA levelnya. SMA atau SMK? Betul, terdaftarnya harus dari pemerintahannya Bapak ya, Pak. Ya jelas. Nggak bisa dari bawah gitu, Pak. Ya iyalah, kecuali Oke. swasta ya boleh gitu ya. Tapi betul. Kira-kira kalau menjadi guru, tantangan yang paling berat menghadapi situasi global tadi yang ada, apa sih Mbak? Ngadepin anak sekarang itu yang susah, idenya udah jauh, Pak. Karena kan mereka Idenya apa-apa udah bisa jauh. searching. Iya. Oke. Jadi kita yang harus bisa ngimbangin, bisa hadir di kehidupannya mereka gitu, Pak. Alias bisa jadi influencer juga buat mereka gitu, Pak. Ya. Iya. Ini guru zaman sekarang ini, jadi influencer,
dia bisa masuk menjadi mereka, ini keren. Jadi metode apa dari pendidikan, apa ilmu pendidikan yang Mbak Anissa dapat dulu? Menghadapi anak sekarang itu yang paling cocok untuk ngajari mereka agar talent mereka bisa keluar, ide mereka bisa keluar. Kalau Anda jadi guru, metodenya seperti apa mestinya? Biar anak-anak itu cepat tadi itu, karena pengetahuannya banyak ya. Oke, kalau anak sekarang tuh metodenya ini ya Pak, student center learning. Jadi kita lebih banyak center learning, betul. Di kurikulum Merdeka, kita teman-teman dari PPG dan dari FIKIP di sini terbiasa kalau ke anak-anak itu bukan lagi kita yang ceramah nih Pak, tapi kita balik metodenya adalah diskusi dulu, dapat insight dari mereka. Oh mereka sukanya ini, mereka dapat ilmu baru, jadi kita yang tinggal mengembangkan aja gitu Pak. Hebat ya. Mbak udah berapa lama kuliah di sini? Saya kuliah di sini baru 3 bulan ya Pak. 3 bulan? Iya. Berarti sudah ikut klasikal ya? Betul. Sudah ikut ya? Sudah Pak. Nah kalau di kampus ini lebih pada student centered atau sebenarnya dosen centered gitu? Mumpung ono rektore kowe ngomong. Kalau kamu bilang aduh sampai 2 kali, aku sudah tahu jawabannya mesti dosen center, ayo. Langsung tak tebak dulu. Ini nggak enak sama Pak Rektor, mukanya udah merah ini. Ayo. Aduh, 3 kali aduhnya. Jawabannya makin bener. Iya. Ini Enggak, Pak Dekan. Halo Pak aja. Dekan, siap-siap Pak Dekan ini. Ya, beberapa dosen, mungkin 60%-nya masih dosen banget gitu ya. Dosen Maksudnya banget. masih 60% ya. 60%. 40%-nya itu udah yang memanusiakan manusia gitu. Maksudnya Pak Rektor, mohon setelah acara ini beliau dipanggil Pak. Mungkin ada apa pembina atau yayasan untuk mengevaluasi beliau. Gitu ya? baik Pak, tapi Jadi saya juga jadi takut nih ya? Pak. Hah? Saya juga jadi takut. Lo ngadep sana aja ngomongnya. Sana juga ada wajahnya Pak Rektor. Ngadep sana aja. Iya. Lo nggak apa-apa. Dikritik itu biasa. Jangankan dikritik, lo saya itu dibully juga setiap hari nggak apa-apa. Ekspresinya kita hormati, tapi kita jelaskan. Jadi nggak usah takut. Pak, setelah saya pulang dikeluarkan nggak Pak? Nggak ya Pak? Jadi boleh berekspresi ya Pak? Cuman ini aja kok Pak? Besok lagi nggak Pak? Setelah saya pulang ini boleh ya Pak ya? Loh kampus terbuka, terus kritik kan saya ini Mbak. Wis, apa nih? 60% dosennya ngawur-ngawuran? Oh enggak, iya. Enggak. Hanya 40% yang memanusiakan manusia ya. Betul. Jadi yang 60% menganggap ini Masih bukan kita manusia. seperti sistem, iya Pak. Seperti sistem yang tugasnya itu wow gitu. Oh, wow. Iya. Jadi sebenarnya di kelas itu lebih pedagogis atau andragogis itu? Pedagogis sih Pak. Masih pedagogis. Iya. Nah, padahal ini mahasiswa. Mahasiswa itu lebih pada tadi ide-idenya, maka pembelajaran orang dewasa itu ya mestinya lebih andragogis kira-kira gitu. Ya, ini saya tuh seneng soalnya Pak disuruh ceramah gitu ya Pak. Saya belajar dari guru-guru itu. Gimana sih caranya? Jadi student center itu sebenarnya lebih bagus sebagai satu approach untuk mereka ya. Ini contoh aja. Jadi kalau saya kasih tantangan gimana ya caranya tadi itu Mbak. Anak SD 6 tahun lah ya. Anak SD 6 tahun, begitu kelas 6 lulus, dia fluent in English, 1 aja. Itu kira-kira caranya gimana Mbak? Angel. Terbiasa sih Pak. Fluently Speaking English harus dikasih dulu contohnya Pak. Yeah. Kalau gurunya atau mungkin lingkungannya, maybe like a student or maybe here like you, is a yes. lecturer Okay, here, okay, not yeah. speaking English. Speak English, So, yes. So? the other person of enggak Pak. Lah, ya udah betul itu. Ya, enggak lah Pak, Indonesia aja. Yeah. Takut keceplosan Pak. Loh, ya nggak Takut apa. dibuang ke Inggris Pak, susah. Lah, Iya. gitu. Ya, jadi intinya kalau misalnya mau lulusan SD itu harus ditumbuhkan karakter terbiasanya dulu. Dari kan saya juga dulu lulusan Malhik 2 dari Brebes Pondok, itu juga speaking English well Pak. Jadi Oke. setiap harinya, Oh. sehari-hari. Setiap hari. Ya, tapi nggak usah ditantang ya Pak. Udah lupa Pak.
Ini kok lihat saya kayak lihat gendruwo. Wong aku ki mung tekon tok gitu. Iya Pak. Ini contoh bagus. Ternyata daily English penting. Agar apa? Terbiasa. Saya membayangkan kemarin saya tantang ini pada guru-guru, bisa nggak? Nggak bisa Pak, wong saya juga nggak bisa. Lu nggak apa-apa, tapi kan belajar. Atau jamnya ditambah. Atau kelas matematika, tapi penyampaiannya bahasa Inggris. Jadi maksud saya dengan kebiasaan itu 6 tahun bisa, karena itu akan menjadi bahasa internasional, kemudian mereka membuka jendela dunia lebih banyak. Ini contoh saja. Tepuk tangan dong. Makasih ya Mbak ya. Sama-sama ya. Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Nah, saya cerita dongeng ini, saya kasih kesempatan bertanya, kanan satu, kiri satu. Mbak, belakang. Maju sini, kanan. Cowok pas sini, maju. Sampai ini mau ngacung. Malah. Udah 2 aja, sudah saya mau pindah lagi nih. Kamu ngapain? Aslinya mana, namanya siapa? Mana tadi? Ini. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Azizi. Sopo. Panggilannya siapa? Alif Pak. Alif. Alif. Ta sa jim. Ya Mbak. Alif, fakultas apa Alif? Ekonomi dan bisnis. Ekonomi dan bisnis. Oke. Emang cita-citamu jadi apa ambil fakultas itu? PNS Pak. Hah? PNS. PNS. PNS Pak. Oke, kenapa? Biar dapat tunjangan Pak. Pak Rektor PNS juga? Bu PNS Bu? PNS Pak? Loh ini nggak ada yang PNS ini? Dia dapat tunjangan semua? Urusan sendiri-sendiri Pak. Oke. Kira-kira Liv, kalau kamu dapat kalau kamu tes CPNS, kira-kira menurutmu kamu lolos nggak? Kira-kira aja loh. Kita harus menyiapkan dirimu untuk meraih cita-cita loh. Dengan penuh keyakinan pasti bisa Pak. Gimana? Bisa. Dengan apa tadi? Keyakinan Pak. Dengan keyakinan. Dan takdir yang menentukan. Dengan keyakinan pasti bisa. Siapa yang tentukan? Takdir Pak. Takdir ya. Ya, kamu percaya itu? Percaya Pak. Percaya. Kan nggak perlu belajar toh, berarti takdir nanti tes ya tes aja. Kalau takdirnya keterima ya keterima. Kalau enggak kan enggak. Usaha dan doa Pak. Cie. Usahanya apa? Belajar Pak. Udah betul. Usaha dan doa, belajar. Ini betul itu. Ya. Kamu ngapain di sini? Oh mau tanya ya? Tanya apa? Dalam bursa transfer lowongan kerja itu sangat sulit banget Pak. Apa? Sulit. Apa itu? Sulit lah Pak. Oh, yang sulit itu apa? Ya misalnya nih Pak, cara biar bisa kerja. Hah? Daftar kerja Pak di perusahaan yang benefit. Aku nggak denger nih. Ulangi pertanyaannya, ulangi pelan-pelan. Dalam bursa transfer lowongan kerja sangat sulit Pak untuk mendapatkannya Pak. Dan lebih sakit lagi Pak. Orang kalem. Banyak calo Pak. Dan pertanyaan saya Pak, nanti dulu ya Pak. Bursa kerja, bursa tenaga kerja, oh sulit. Banyak calo di situ. Iya, Oke, Pak. jadi pertanyaannya apa? Pertanyaan gini Pak, Apa? bagaimana Bapak menyikapi dan apa kebijakan yang telah Bapak lakukan dan anak ini kalem. Bagaimana kebijakan Bapak dalam sebagai pemimpin Jawa Tengah khususnya, iya Pak, kalem. Dalam menyikapi hal tersebut dan
bagaimana Bapak dapat mengembangkan perekonomian khususnya Kota Tegal berdasarkan potensi sumber daya yang ada di Kota Tegal, gitu Pak. Oke. Hah? Enggak cuma 2. Kayak dosen biasa. Bagaimana mensikapi tadi itu loh, ada calo gitu toh? Oh iya siapa, betul. Pernah ikut tes CPNS? Belum Pak. Belum. Loh, itu kamu tahu ada calo kata siapa? Ada deh. Ini khas mahasiswa. Ya. Pokoknya ngomong dulu, datanya nanti. Padahal mahasiswa yang keren-keren itu ada Pak. Saya kasih contohnya ya Pak, penerimaan CPNS di Kota Tegal, mama kayak gue ya. Ngomong anak gue nama wakil bu, wali kota Nil. Pak, waktu saya tes nggak keterima, jajal ke pribadi Pak ya, gitu kan. Ngomonglah sama beliau, calonnya namanya Ganjar kayak gue. Sing genah. Ganjar pegawai Pemkot. Siapa yang dimintai kakak saya Pak? Berapa dimintai 100 juta? Bawa sini. Wah itu ada datanya kalau ada deh. Jadi pertanyaan ini sebenarnya seperti rahasia umum, seolah-olah. Tapi kan kita tidak boleh menyalahkan situasi itu. Umpama kita tes, maka tandaan saya kalau kamu tes kira-kira keterima nggak ya? Saya diprotes oleh seorang guru, mungkin temannya Mbak Anissa. Pak saya itu jadi guru honorer udah lama Pak, udah 15 tahun kok nggak diangkat. Pasti pertanyaan saya begini. Jadi answer the question with question. Sudah berapa kali Mbak Anda tes CPNS? 7 kali Pak. Keterima nggak? Enggak. Kira-kira menurut Anda sendiri, kalau 7 kali tes nggak pernah diterima itu apa artinya? Enak Pak. Agar di kepala kita tidak memaksakan sesuatu yang kita tidak memenuhi syarat sebenarnya. Ya sudah Mbak, ikut aja program P3K. Karena dia diterima. Diterima P3K. Jadi selalu ada jalan, selalu ada usaha, tapi tidak boleh menyalahkan. Maka data tadi penting. Saya pernah punya pengalaman menarik teman-teman. Sudah jadi gubernur. Ada orang yang mengaku tim sukses saya, dan dia adalah PNS Pak Rektor. Dan dia sudah menipu kurang lebih kira-kira 3 orang. Satu orang A 150 juta. Kira-kira gitu. Tapi ada yang jabatannya apa sih honorer gitu 50 juta atau berapa. Menarik. Maka seluruh kepala dinasnya ketakutan. Kepala dinasnya. Karena dia nyebut saya tim suksesnya Pak Ganjar. Habis itu saya dilapori orang yang ditipu ini. Pak Ganjar saya ditipu, siapa yang menipu? Staf Bapak, staf saya siapa? Saya nggak enak ngomong, pulang dia bilang gitu. Tak usir, loh kamu nggak berani buka kok. Saya aja berani, masa kamu nggak gitu? Akhirnya dibuka, saya panggil Pak. Apakah benar saudara mengaku tim sukses saya? Iya Pak, saya tim sukses Bapak. Buktinya apa? Loh saya dukung Bapak, oh, terima kasih. Yang dukung terima kasih. Tapi apakah artinya kalau Anda dukung saya? Kalau saya tidak tahu. Tapi mungkin betul dia mendukung, artinya nyoblos saya waktu itu. Apakah diperkenankan PNS calo minta duit? Ya tidak Pak. Anda sudah kembalikan? Belum. Karena dia dikejar-kejar. Akhirnya saya minta ketemu, nggak mau ketemu. Suatu ketika saya datang ke orang tua saya, untuk halal bihalal masih sawal begitu. Saya sudah capek-capek Pak, seharian terima tamu Bu. Lagi dipijat gitu, datang seseorang ketuk. Rumah saya jam 12 lebih sedikit. Rodo nekat kamu nih. Ya siapa itu? Saya bilang sambil ngantuk-ngantuk. Dari Pemprov Pak ya, duduk sini. Apa Mas malam-malam? Saya Pak yang Bapak panggil. Sopo? Saya PNS dari Pemprov. Iya, yang saya panggil yang mana? Saya panggil banyak. Maaf Pak, yang kasus jual beli jabatan dia sendiri yang ngomong. Oh sampean, nggak usah sawalan. Udah, mau salaman sekarang. Ya Pak, besok hari pertama ketemu saya. Saya minta maaf sekarang Pak, ya. Ya lebih hanya tahun salaman, udah pulang. Senin ya, masuk ketemu saya. Gak pernah ketemu. Pertanyaan seperti beliau. Di Alif tadi, gimana? Pak pecat.
Gampang tuh, pecat. BKD panggil, sekda panggil, periksa, inspektor, sudah memenuhi syarat, pecat besok. Mengaku tim sukses saya. Dan itu kejadian ternyata di beberapa tempat. Dipecat. Agar kemudian yang punya potensi-potensi kayak Alif, pengen jadi PNS. Kamu sudah cocok. Umpama kamu jadi PNS itu pengen di bagian apa? Umpama kerja PNS gitu loh, pengen di PNS di bagian apa? Di mana aja siapa? Oke. Alah nanti kamu melayani masyarakat kamu persulit. Enggak. Alah PNS itu bayarannya kecil loh ya. Ini ada PNS nggak di sini? Tahu PNS? Oh, ajudanku itu PNS. Ini ajudanku PNS. Kamu golongan berapa? 3A, Pak. 3A. Gajimu berapa? 2,5. Sama tunjangan berapa? Total. Take home. 8,5. 8,5. Pegawai Pemprov. Gajinya 2,5 dengan tunjangan 8,5. Itu karena kerja sama saya. Tapi saya pastikan kalau kamu korupsi tak pecat. Kalau kamu melayani masyarakat tidak baik tak pecat. Gitu. Ya. Kalau kamu diminta ngurus KTP, akte lahir, surat-surat kependudukan gitu, kira-kira kalau nanti putranya Pak Rektor mau urus KTP, ketemu kamu, Alif gitu, kira-kira kamu minta amplop berapa? Jangan banyak-banyak, Pak. Berapa? Apa? Berapa? Salaman aja. Hah? Salaman. Oh salaman. Terus dikasih, Pak Alif terima kasih ya sudah membantu, ini sekedar untuk nanti buat makan gitu. Terima, Pak. Hah? Diterima ya? Terima, terus ngomong apa kamu? Makasih gitu. Iya. Tak dungak kira ketompo. Niatannya sudah kayak begitu gimana? Nggak boleh. Oh, nggak boleh, Pak. Lo itu korupsi bro. Kan dia enggak. Enggak, Pak. Ini memang gini, usul Pak Rektor ini. Usul ada pendidikan anti korupsi di sini, setuju nggak? Apa itu gratifikasi atau hadiah, apa itu korupsi, apa itu pungli, bagaimana ruang-ruang yang membuat terjadi hal itu. Hati-hati loh ya. Ini banyak kemudian asumsi kok jadi PNS itu gajinya tetap sesuai untuk pensiun, untuk seripilan. Lah seripilan ini gratifikasi dan korupsi. Oke, pindah ke sini, Mbak siapa namanya? Seri Intan di Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pak. Tekon siapa? Suruh nama coba. Panggilannya siapa? Intan, Pak. Intan. Iya. Oke, Tan. Prodinya apa tadi? Akuntansi. Akuntansi. Oke, apa pertanyaannya? Izin bertanya, Pak. Setahu saya itu revitalisasi itu kan menghidupkan kembali yang sebelumnya itu kurang berdaya menjadi berdaya, ya, Pak. Iya. Setahu saya, Pak. Iya. Tahu betul itu. Terus? Nah, menurut Bapak Ganjar tersendiri, bagaimana sih Pak cara membangun pendidikan karakter yang tepat bagi para mahasiswa, khususnya untuk bisa memiliki karakter pemimpin, untuk bisa membangun Indonesia cerdas dan tangguh. Nah, terkhususnya Pak, bukan hanya memiliki pendidikan karakter saja, tentunya menjadi role model bagi para generasi muda. Terima kasih. Kira-kira pemimpin yang menjadi role model generasi muda itu dalam bayangan pemimpin yang seperti apa? Kira-kira? Pemimpin yang mempunyai karakter yang baik dan mencontohkan yang baik, Pak. Apa? Yang seperti apa? Yang konkretnya seperti apa? Yang pertama mungkin mempunyai apa ya? Dibalik aja kamu ketok repot. Pemimpin yang jelek itu yang seperti apa? Nanti kan ada kontranya tuh. Yang jelek itu seperti apa? Korupsi, Pak. Korupsi. Ampun, Pak. Loh, aku cuman gini kok. 2. Yang kedua
Apa ya Pak? Ya apa, aku yang nggak tahu juga. Cepet, mau pulang kamu. Pertama, korupsi dan korupsi sih Pak. Oke. Maka pemimpin yang punya yang berkarakter kira-kira seperti apa? Yang tidak korupsi. Iya Pak. Betul. Betul ya? Ini udah ditanyain temenmu sendiri tadi ya. Yang tidak korupsi, Intan tadi menyampaikan. Lalu bagaimana? Harus memberikan contoh, itu pertanyaan bagus. Contohnya apa? Ya dari pimpinannya. Pimpinannya harus seperti apa? Jangan minta setoran, jangan minta dilayani. Ya. Pernah kejadian saya membaca di satu media, menarik begitu. Karena di antara pemimpinnya itu aneh-aneh. Yang terlibat korupsi, ketangkap OTT, Jawa Tengah ada itu. Ya. Malah rombongan sama staf-stafnya. Di manakah itu? Nggak usah dijawab. Ada juga kemudian pemimpinnya tidak memberikan contoh yang baik karena nggak kompak. Ada dulu wakilnya apa? Nggak dikasih sopir, nggak dikasih satpam gitu. Siapa Pak? Hah? Siapa Pak? Ada lah pokoknya. Nah itu contoh yang kemudian dilihat rakyat nggak bagus. Maka saya belajar, saya tanya sama gubernurnya yang di sana, Pak Gubernur itu gimana gitu. Ya sudah, sama gubernur diteleponi satu-satu, dipanggili. Mbok damai, kan itu jadi contoh tidak baik. Tapi di Jawa Tengah nggak ada itu. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah gitu. Jadi kita damaikan, jadi gubernurnya mendamaikan yang di bawah. Ini pada ketawa ngapain sih? Sok tahu. Itu. Lalu bagaimana membangun karakter? Kebiasaan. Tadi itu yang bahasa Inggris tadi. Mbak Nisa tadi. Seperti belajar bahasa Inggris. Kalau tiap hari terus dilakukan, maka akan bisa terbiasa. Oke ya. Membangun karakternya dari mahasiswa apa? Terbiasa. Beliau memberikan contoh yang bagus tadi. Alif itu contohnya bagus. Saya tahu beliau hanya bercanda saja. Tapi kalau kemudian kita menjadi sesuatu, contoh itu ada dua. Best practices, contoh-contoh baik, dan bad practices. Badnya apa? Contoh buruk. Nah tadi ada contoh baik, dan kemudian ini ada contoh. Bukan kamu yang buruk, kontennya Bu. Kalau kamu, jadi sebenarnya membangun jejak mahasiswa, antar mahasiswa juga diskusi. Maka tadi saya tawarkan agar bisa magang dan sebagainya ya. Sehingga dengan cara itu kita akan bisa mendapatkan pengalaman yang baik. Diulang-ulang, menjadi kebiasaan, menjadi nilai, menjadi budaya. Dan itu butuh proses yang cukup panjang. Tapi pada saat tingkat tertentu harus diambil putusan, pemimpin harus berani melanggar, pecat. Selesai. Maka orang kan, nggak main-main. Kalau melanggar dipindah, diampuni, kasihan, tidak bisa. Maka rakyat akan marah karena layanan buruk. Begitu. Udah, aku mau pulang. Kamu mau hadiah apa? Jeruk? Bismillah, laptop Pak. Atau buku? Laptop Pak. Jeruk apa buku? Kamu apa hadiahnya? PNS? Kamu percaya diri, jangan dengerin orang-orang itu. Itu malah Sengasihnya Bapak aja. Hah? Sengasihnya Bapak aja. Ini memang agak maaf loh, jangan ada yang tersinggung, maaf kawan-kawan saya PNS banyak. Terserah Bapak saja. Pak Alif, terima kasih sudah ngasih saya rekomendasi dan suratnya. Kira-kira gimana Pak ini? Terserah Bapak saja. Makasih. Tadi ada Mbak Anissa sudah menjawab. Mbak Anissa mau hadiah apa? Jeruk atau saya punya buku. Punya buku atau sepeda Mbak? Sini Mbak. Sepeda.
Sepeda apa handphone? Hah? Buku apa sepeda? Sepeda. Sepeda atau handphone? Handphone. Ya. Ini ciri-ciri imannya tidak kuat. Coba berubah lagi enggak? Handphone apa laptop? Hah? Mas, mana? Handphonenya masih? Mana sini? Handphone saya tinggal satu, maaf ya. Jadi nggak ada dia buat kamu berdua. Buku apa handphone? Buku untuk bisa laptop, Pak. Mudah-mudahan laptop sih, Pak. Buku apa handphone? Aerox, Pak. Apa? Apa tadi? Apa? Enggak, Pak, enggak. Bujun. Enggak, tadi minta apa? Aerox, motor Aerox, Pak Gubernur. Hah? Motor Yamaha. Apa itu? Aerox. Yamaha Aerox, motor. Yamaha? Aerox. Oh, mau itu kamu? Nah, loh, ini mau nggak itu? Mau, Pak. Mau? Nanti pulang minta bapakmu. Oh, terkebut-kebutan. Buku apa handphone? Handphone, Pak. Handphone apa sepeda? Sepedanya harganya lebih tinggi dari handphone. Handphone saya pecah, Pak. Hah? Asli. Apa? Handphonenya pecah, Pak. Hah? Handphone aja, Pak. Handphone. Iya. Handphone apa laptop? Ini soal kepercayaan masing-masing. Orang harus punya keyakinan. Handphone, Pak. Kalau iPhone 13 nggak apa-apa. Handphone. Ya kamu nggak ada pilihan. Laptop ya, Pak? Tadi aku sampai apa sama kamu? Buku Laptop. sama Laptop, Pak. nggak buku sama handphone. Sama handphone, buku Buku apa kira-kira? untuk bisa apa ya, Pak? Sebenarnya laptop, Pak, pengennya. Enggak, ini tanya dulu kamu buku apa handphone? Laptop, Pak. Lebih lagi? Nggak bisa laptop ya, Pak? Nggak ada laptop. Mahal laptopnya. Ini enggak. Wah, ini handphonenya pas tinggal ini Mbak satu aja sih Mbak. Ya. Buku apa handphone? Apa ya, Pak? Kata Ibu, Alah, nggak usah percaya, orang itu harus punya kepercayaan diri kayak tadi itu loh. Ya, toh? Percaya diri. Oh no. Ini soal iman dan godaan kok ya toh. Orang itu kalau ini saya pernah Bu dapat Bu dulu mahasiswa satu kedokteran satu teknik dia bertahan USU, UGM sama UNER. Wah top itu. Buku Pak, handphone buku Pak, sepeda buku Pak, laptop buku. Hebat. Kamu saya belikan buku seharga laptop. Dia tulis saya belikan di Amazon. Karena di sini nggak ada yang diminta buku atau jeruk. Ini malah turun sekarang. Bismillah ya, Pak. Datang dari rumah pengen laptop, Pak. Ini ngeyel nih bocah ini. Waktuku habis tahu nggak gara-gara kamu nggak segera memutuskan. Ya udah kasih laptop aja lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Intan, silahkan untuk kesini dulu Mbak Intan.